Bayangin, kamu bangun pagi, buka kulkas, tiba-tiba ada kue ulang tahun muncul begitu aja. Ada lilinnya, ada tulisan nama kamu, padahal kamu nggak bikin, nggak pesan. Nah, kamu pasti mikir dong, ini pasti ada yang naruh di kulkas itu. Ada yang bikin. Masuk akal bukan? Tapi cukup aneh waktu kita bicara soal kehidupan yang jauh lebih kompleks dari kue. Ada teori yang bilang bahwa semua yang ada di alam semesta ini muncul begitu aja tanpa penyebab yang masuk akal. Semua makhluk hidup berasal dari benda mati. Lalu dia jadi makhluk hidup tanpa perancang, tanpa tujuan. Hari ini kita akan bahas apakah itu benar-benar masuk akal. Atau justru ada penjelasan yang jauh lebih logis dan benar. Kalau ada, penjelasannya seperti apa? Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini ya dengan subscribe, like, dan komentarnya. Dan kalau bermanfaat, tolong bantu share ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk kita lanjut, tonton sampai habis ya. Menurut penelitian, sekitar 4,5 miliar tahun lalu bumi baru terbentuk. Masih panas, dipenuhi letusan gunung dan gas beracun seperti metana, amonia, dan uap air. Belum ada kehidupan, cuma reaksi kimia di atmosfer purba. Ilmuwan menyebut ini awal mula, kemungkinan abiogenesis, teori bahwa kehidupan berasal dari benda mati secara spontan. Untuk menguji itu, Stanley Miller dan Harold Urey pada tahun 1953 melakukan eksperimen. Mereka memasukkan gas-gas itu ke dalam tabung, beri percikan listrik seperti petir, dan beberapa hari kemudian mereka menemukan, voila, asam amino. Ini dia cikal bakal kehidupan, kata banyak orang saat itu. Eits, tapi tunggu dulu. Asam amino memang penting untuk menyusun sebuah namanya protein. Tapi itu baru batu bata, belum jadi rumahnya. Eksperimen Miller-Urey ini nggak menghasilkan sel hidup, belum. Nggak menghasilkan DNA, belum. Bahkan tidak menghasilkan protein yang utuh. Lebih parah lagi, atmosfer yang mereka tiru itu ternyata keliru. Penelitian terbaru menunjukkan atmosfer bumi purba kemungkinan tidak mengandung gas-gas seperti yang berada dalam eksperimen mereka. Jadi, eksperimen itu gagal menjelaskan bagaimana kehidupan pertama kali muncul. Bahkan teori abiogenesis tidak bisa menjawab pertanyaan besar. Bagaimana informasi genetika pertama itu terbentuk dari materi yang mati. Informasi bukanlah sekedar molekul. Itu adalah bahasa. Dan semua bahasa butuh penulis. Saat mikroskop dan bioteknologi semakin canggih, kita semakin sadar. Bahkan makhluk hidup paling sederhana pun sangat kompleks. Satu sel bakteri punya namanya mesin molekuler yang mini, punya motor penggerak, punya sistem transportasi internal, dan kode-kode instruksi DNA. Semuanya bekerja bersama-sama secara harmonis. Kompleks kan? Ini bukan kebetulan. Bayangkan, kamu menemukan handphone di gurun pasir. Apakah kamu akan bilang, hebat ya, angin pasir bisa bikin handphone ini? Ya enggak dong. Kamu langsung tahu, pasti ini handphone berada di gurun pasir ini, pasti ada orang yang ketinggalan lah, taruh di situ, atau memang merancang di situ mungkin. Tapi kalau handphone aja butuh perancang, apalagi sel hidup yang jauh lebih rumit. Jadi, kalau abiogenesis nggak masuk akal, apa penjelasan alternatif yang lebih logis? Banyak ilmuwan dan filsuf sekarang mempertimbangkan gagasan bahwa kehidupan itu berasal dari intelligent designer atau pribadi yang cerdas, perancang yang cerdas, yang memang merancang kehidupan ini dengan maksud dan tujuan tertentu. Ini bukan sebuah spekulasi agamis semata, tetapi didasarkan pada bukti positif dari setidaknya 3 bidang utama ini. Yang pertama, informasi di dalam DNA. Bahasa yang membutuhkan penulis DNA menyimpan informasi seperti kode digital.
Di dalam setiap sel ada 3 miliar pasangan basa DNA yang menginstruksikan tubuh untuk membentuk protein, organ, dan sistem kerja biologis. Stephen Meyer menyebut DNA sebagai kode digital yang nyata, bukan kiasan. Seperti kode komputer, informasi ini tidak muncul dari proses fisik atau kimia secara spontan. Semua bahasa butuh pengirim pesan. Jadi pertanyaannya, bukan cuma bagaimana molekul bisa membentuk rantai, tapi siapa yang menulis kodenya? 3 miliar loh. Yang kedua, struktur kompleks yang nggak bisa disederhanakan. Michael Behe mengajukan konsep irreducible complexity atau kompleksitas yang nggak bisa disederhanakan. Contoh, bakterial flagellum semacam motor mikroskopik dengan lebih dari 30 komponen yang harus hadir sekaligus. Kalau satu hilang nih, semua sistem yang 29-nya itu nggak bisa berfungsi. Nggak bisa. Ini nggak bisa dijelaskan oleh evolusi bertahap karena versi setengah jadinya nggak akan berguna dan nggak akan dipilih oleh seleksi alam. Sistem seperti ini hanya masuk akal jika sudah dirancang utuh sejak awal. Yang ketiga, hukum alam yang konsisten dan rasional. Semua ilmu pengetahuan modern berdiri di atas sebuah fondasi. Hukum alam itu tetap dan dapat diprediksi. Gravitasi, termodinamika, elektromagnetik, semua berlaku konsisten di seluruh alam semesta. Lihat coba video saya sebelumnya. Tapi mengapa bisa begitu ya? Albert Einstein pernah berkata, hal yang paling tidak bisa dimengerti tentang alam semesta adalah bahwa ia bisa dimengerti. Maksudnya gini, dunia ini logis karena ada sumber rasional di baliknya. Keberadaan hukum alam yang tetap dan matematis hanya masuk akal kalau dia berasal dari sumber yang rasional, stabil, dan di luar sistem. Seperti software komputer lah, yang masuk akal jika dibuat oleh programmer yang cerdas. Nah, teman, jadi kamu bukan hasil kebetulan kimia ya. Kamu adalah ciptaan yang disengaja, dirancang, dihidupkan, diberi makna. Kalau kita mau jujur menatap bukti-bukti itu, dari informasi DNA, sistem biologis yang nggak bisa disederhanakan, sampai hukum fisika yang konsisten luar biasa, maka satu kesimpulan nggak bisa terhindarkan. Apa itu? Bahwa hidup ini adalah hasil sebuah rancangan, bukan kecelakaan kosmik, apalagi kebetulan belaka. Nah, beranilah berpikir lebih dalam, jangan puas hanya dengan teori-teori mayoritas, uji semua gagasan, dan telusuri lebih jauh tentang siapa sebenarnya sang perancang itu. Karena pertanyaan terbesar dalam hidup bukan hanya dari mana aku berasal, tapi juga untuk apa aku hidup. Terima kasih ya udah setia mendengarkan episode ini, jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode selanjutnya.